Ya, jumpa lagi dengan episode yang kesekian ya. Kali ini kita akan bahas soal yang agak hot akhir-akhir ini, yaitu soal pembubaran DPR. Ada yang ngerasa kesel sama DPR? Ya pasti banyak ya. DPR mengajukan gaji 3 juta per hari, tunjangan 50 juta per bulan, dan berbagai macam ya, mungkin proses legalisasi undang-undang yang nggak jadi, atau pengawasan terhadap pemerintah yang nggak maksimal, atau berbagai hal lah. Ya kalau merasa kesel dengan DPR, menurutku ya wajar ya. Tapi apakah harus DPR itu dibubarkan? Nah, nanti dulu. Bisakah DPR dibubarkan? Atau pernah nggak sih ada tuntutan pembubaran DPR di Indonesia? Atau pernah nggak sih ada percobaan pembubaran DPR atau legislatif di Indonesia? Itu pernah nggak? Jawabannya pernah. Indonesia mengalami setidaknya 3 kali percobaan pembubaran legislatif yang dilakukan oleh berbagai pihak. Di sini bukan pihak demonstran ya, tapi kelompok yang bukan demonstran, tapi melainkan dari pemerintah sendiri, yaitu antara lain dilakukan oleh presiden dan juga tuntutan yang dilakukan oleh pihak militer. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas pada episode kali ini. Kita mulai dari yang paling dekat, yaitu usaha pembubaran DPR yang terjadi pada tahun 2001. Pada saat itu presidennya Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Nah, latar belakang peristiwa ini adalah antara Gus Dur dan DPR sendiri sudah agak lama terjadi percekcokan atau perselisihan yang bersumber pada kasus Brunei Gate dan Bulog Gate. Jadi Gus Dur dituduh oleh DPR terlibat dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Nah, kemudian DPR mengeluarkan memorandum 1, yaitu satu proses politik yang meminta keterangan dari presiden terhadap kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ini. Namun dari pihak Gus Dur sendiri, pihak presiden, tidak merespon permintaan dari DPR ini. Gus Dur menolak untuk hadir di DPR untuk memberikan keterangan. Nah, kemudian DPR mengeluarkan lagi memorandum yang kedua, yang isinya masih sama, meminta kejelasan terhadap Gus Dur terhadap peristiwa Bulog Gate dan Brunei Gate. Namun lagi-lagi Gus Dur tidak memberikan jawaban. Nah, setelah ini kondisi semakin memanas. DPR merasa tidak dihargai atau dihormati. Di sisi lain, Gus Dur juga menganggap DPR ini sebagai, dulu kita agak terkenal istilahnya ya, DPR itu seperti taman kanak-kanak. Nah, jadi antara keduanya ini udah hampir memuncak konfliknya. DPR kemudian mengusulkan kepada MPR untuk segera melakukan sidang istimewa dengan tujuan atau dengan agenda memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum terjadi sidang istimewa, Gus Dur bergerak terlebih dahulu dengan menerbitkan dekret presiden atau maklumat presiden pada tanggal 23 Juli 2001, yang isinya kurang lebih ada 3 poin utamanya, yaitu yang pertama, membekukan MPR dan DPR. Kemudian yang kedua, membekukan Partai Golkar. Dan yang ketiga, ada mendesak dilakukannya pemilu paling lambat atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini Gus Dur sudah melakukan maklumat atau dekret untuk melakukan pembubaran terhadap DPR. Namun apa yang terjadi? Dekret ini ternyata tidak mendapat respon positif, terutama dari kalangan militer
Nah, setelah ini pihak parlemen melakukan serangan balik dengan segera mengadakan sidang istimewa dengan agenda yaitu tadi pemakzulan terhadap presiden karena presiden dianggap telah melanggar konstitusi. Nah, dari konstelasi politik yang semakin memanas ini, ternyata yang menang adalah dari pihak DPR-nya. Jadi MPR kemudian memutuskan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dan diganti oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini bisa kita lihat upaya untuk melakukan pembubaran DPR berakhir dengan kegagalan karena nggak ada dukungan dari pihak militer ataupun dari pihak anggota DPR yang pro Gus Dur. Di sana cuman ada PKB aja sehingga kalah melawan mayoritas anggota parlemen yang lain. Nah, pembubaran yang kedua terjadi pada tahun 1952 bulan Oktober tanggal 17. Nah, kelompok atau golongan yang ingin membubarkan legislatif atau DPR parlemen pada kali ini adalah berasal dari kelompok TNI atau tentara. Nah, konflik antara tentara dan parlemen ini sudah berlangsung sebelumnya, yaitu berkisar antara anggaran TNI dan postur tubuh TNI. Nah, di sini kelompok TNI tentara menuduh DPR itu atau legislatif atau parlemen itu ingin terlalu campur tangan di dalam tubuh tentara. Di antara lain adalah ingin mempengaruhi salah satunya jabatan. Jadi kenaikan jabatan itu menurut pihak tentara itu parlemen ingin mempengaruhi itu. Kemudian juga ada restrukturisasi di tubuh tentara sendiri. Jadi sebelumnya ini tentara Indonesia itu kan sifatnya ada yang gerilya. Ini ingin diubah menjadi bentuk tentara yang profesional. Nah, di sini parlemen dituduh ingin mengurangi sekitar hampir 40% dari jumlah tentara yang ada. Dan juga isu yang nggak kalah pentingnya adalah isu berkaitan dengan anggaran. Nah, di sini terjadilah percekcokan antara parlemen dengan pihak militer. Jadi intinya militer itu merasa parlemen terlalu campur tangan terhadap urusan-urusan dalam tubuh militer itu sendiri. Nah, puncaknya pada tanggal 17 Oktober 1952 ada ribuan demonstran menuju istana presiden waktu itu, juga disertai beberapa kendaraan-kendaraan militer. Nah, mereka meringsak masuk ke istana, mendesak Presiden Soekarno untuk segera membubarkan parlemen. Karena ya militer punya banyak alasan. Parlemen itu selalu bertengkar lah, parlemen begini, parlemen begitu, parlemen tidak memenuhi harapan lah, parlemen ingin mencampuri tangan rumah tangga militer dan sebagainya. Nah, namun di sini jawaban dari Presiden Soekarno di luar dugaan dari kelompok militer. Nah, kelompok militer apanya kan mengira bahwa presiden akan senang andai kata DPR dibubarkan karena kontrol ada di tangan presiden dan nanti akan terjadi pemilihan anggota-anggota parlemen yang baru yang mungkin disesuaikan dengan keinginan presiden. Namun Presiden Soekarno di sini memberi jawaban yang di luar harapan mereka. Presiden Soekarno mengatakan, apakah saudara-saudara ingin saya menjadi diktator? Nah, di sini dari pihak militer diwakili oleh Nasution mengatakan, ya bila perlu silakan Pak. Nah, kemudian langkah awal yang dilakukan Presiden Soekarno malah, kalau demikian saya ingin saudara mundur dari jabatan. Nah, di situ Soekarno malah mencopot jabatan Nasution dari posisi pimpinan RPKAD. Nah, Nasution pun dan situ menyadari bahwa gerakannya tidak berhasil. Nah, Presiden Soekarno pada waktu itu memiliki hitungan bahwa mungkin DPR memiliki banyak kekurangan. Namun jika DPR ini dihapus, maka yang terjadi adalah sistem otoritarian karena presiden pada waktu itu tidak punya lagi sistem check and balance. Nah, seperti itu.
Nah, dengan demikianlah aksi dalam tanda kutip setengah kudeta pembubaran parlemen yang dimotori oleh pihak militer ini berakhir dengan cepat. Pada waktu itu juga langsung berakhir karena tidak mendapat dukungan dari presiden, karena presiden masih ingin adanya parlemen sehingga ada check and balance antara pemerintah dan juga pihak legislatif. Kemudian ini ada percobaan pembubaran DPR yang ketiga. Nah, yang ketiga ini berhasil, teman-teman sekalian. Jadi pembubaran yang ketiga ini terjadi pada tahun 1960. Nah, di sini kita jangan tertukar ya. Pada 1959 memang terjadi dekret presiden, yaitu salah satunya isinya adalah pembubaran konstituante. Tapi di sini antara konstituante dan DPR itu ada perbedaan, walaupun sama-sama melalui pemilihan. Nah, konstituante sendiri ini dibentuk dengan tujuan membuat atau membentuk ideologi negara, di mana pada waktu itu terjadi perselisihan antara apakah harus Islam atau nasionalisme. Nah, di sini konstituante itu gagal membuat jalan keluar yang win-win solution itu gagal. Nah, maka dari itu keluarlah dekret presiden 1959. Salah satunya isinya adalah membubarkan konstituante dan kembali bentuk negara kepada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pembubaran DPR sendiri terjadi setahun setelah itu. Jadi memang sudah memasuki era demokrasi terpimpin, namun DPR atau legislatif atau parlemen hasil pemilu 1955 masih dipertahankan. Pembubaran DPR terjadi karena sebelumnya antara pemerintah dan DPR mengalami konflik. Konflik ini dikarenakan DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno. DPR merasa RAPBN yang diajukan oleh pemerintah ini tidak masuk akal, terlalu besar dananya dan terlalu menyedot keuangan negara, sehingga dikhawatirkan akan terjadi krisis jika ini dilaksanakan. Maka dari itu DPR menolaklah itu RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Respon pemerintah adalah, dalam hal ini Presiden Soekarno menilai kemudian bahwa parlemen ini, DPR ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi terpimpin. Parlemen ini akan menghambat kemajuan karena program-program pemerintah ini tidak disetujui oleh parlemen. Nah, di sanalah kemudian Presiden Soekarno membuat keputusan untuk membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR yang dipilih oleh presiden itu sendiri. Jadi di sini DPR berhasil dibubarkan dan diganti dengan orang-orang pilihan dari Presiden Soekarno. Nah, setelah dibubarkan itu kemudian kan anggotanya dipilih dengan orang-orang pilihan Presiden Soekarno, orang-orang yang dekat dengan Presiden Soekarno. Nah, di sini fungsi check and balance dari DPR sudah tidak berfungsi lagi. RAPBN yang awalnya ditolak karena akan memberatkan keuangan negara kemudian diterima. Dampaknya adalah banyak proyek-proyek dari pemerintah yang tanda kutip sebetulnya tidak membantu masyarakat atau perekonomian masyarakat. Proyek-proyek mercusuar, pembangunan segala macam yang tidak urgent lah untuk masyarakat, tapi disetujui oleh DPR dan dijalankan oleh pemerintah karena sudah mendapat persetujuan. Dampaknya setelah itu ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Kita mengalami krisis, mengalami inflasi ratusan persen pada waktu itu. Rupiah menjadi tidak berharga, kelangkaan pangan, kelangkaan bahan pokok, harga-harga menjadi naik dan segala macam. Karena pemerintah fokusnya adalah ke politik mercusuar, membangun berbagai macam bangunan yang bakal menjadi simbol kebesaran dari negara, tapi melupakan hal-hal aspek yang penting di mata masyarakat. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Nah, di sini ketika DPR dibubarkan, Presiden Soekarno menjadi sangat dominan.
dan tidak ada lagi yang berani mengkritik beliau. Setelah itu partai-partai yang dinilai berlawanan dengan presiden seperti Masyumi dan PSI kemudian dibubarkan. Menyusul juga Partai Murba juga pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Jadi inilah masa di mana presiden tanpa ada kontrol DPR akhirnya bisa berlaku atau berbuat secara otoriter. Masuklah era otoritarian di bawah Presiden Soekarno. Oke, kita udah membahas ya sejarahnya pembubaran DPR yang berhasil dan yang gagal juga kita sudah bahas. Kali ini kita akan ngomongin soal apa sih sebetulnya fungsi DPR itu dan kenapa dia itu penting itu loh. Jadi di sini fungsi DPR itu ada 3, yaitu pertama fungsi legislasi, yaitu fungsi di mana DPR itu berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Kemudian yang kedua DPR punya fungsi yaitu fungsi anggaran. Nah di sini DPR memiliki tugas untuk mengawasi atau menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, DPR memiliki fungsi pengawasan. Nah, di sini dia memiliki peranan untuk mengawasi kinerja berbagai macam kinerja dari pemerintah, program-program pemerintah ataupun program kementerian yang ada itu diawasi oleh lembaga yang bernama DPR ini. Nah, ketiga fungsi ini sebetulnya penting di dalam negara demokrasi itu penting. Jika tidak ada yang menjalankan fungsi ini, pemerintahan akan cenderung bersikap otoriter atau otoritarian. Tadi kita sudah mengambil contoh bagaimana Presiden Soekarno membubarkan DPR dan mengganti dengan orang-orangnya. Pada akhirnya tidak ada check and balance dan kemudian Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tapi kita juga tidak menafikan ketika era Presiden Soeharto, pada waktu itu DPR MPR tidak menjalankan ketiga fungsi ini dengan baik. Jadi DPR MPR-nya ada, tapi fungsinya mandek. Mereka juga hampir sama tugasnya dengan era Soekarno, cuman menyetujui apa saja program dari pemerintah. Tidak berani melakukan kritik ataupun pengawasan ataupun penolakan terhadap setiap saran dari pemerintah. Jadi cuman ya aja itu karena DPR-nya tidak berfungsi dengan baik. Nah, berkaitan dengan isu akhir-akhir ini merebak ya, DPR dibubarkan gini gitu. Kalau saya sih memandangnya tuh dua sisi. Yang pertama, kalau misalkan pembubaran DPR, mungkin itu nggak berniat membubarkan ya, tapi itu mungkin sebagai wujud kekecewaan karena saking parahnya DPR, kemudian ya udah deh dibubarin aja, walaupun niatnya nggak membubarkan, tapi untuk perbaikan. Nah itu masih bisa kita terima, itu sebagai kritik supaya DPR bekerja lebih baik lagi ya nggak apa-apa, kita sepakat. Cuma kalau yang kedua benar-benar dibubarkan, nah ini yang kacau. Setelah DPR dibubarkan, itu apa solusinya apa? Kita jangan lupa bahwa yang milih DPR juga masyarakat melalui pemilu. Membubarkan DPR hasil pemilu sama saja dengan kita tidak menghormati proses demokrasi. Nah, solusinya apa kalau kita nggak demokrasi? Akhirnya kan kita akan masuk kepada rezim yang otoriter, nggak ada yang ngawasi, nggak ada pemilu. Nah, bukankah hal ini menjadi lebih buruk lagi? Seperti itu. Secara sistem memang harus kita perbaiki, dan memang sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini memang jauh dari kata sempurna. Sistem pemilu kita terutama ya, dimana kita milih orang, belum tentulah yang milih itu ngerti dengan apa yang dia pilih. Ada politik uang, ada ini, ada itu, ada segala macam. Itu memang banyak kekurangannya. Namun mengutip kata-kata Winston Churchill nih ya demokrasi itu memang buruk, tapi seburuk-buruknya ini adalah sistem terbaik yang bisa kita miliki sampai saat ini. Jadi walaupun banyak kekurangannya ya mungkin ini memang yang terbaik sejauh ini yang bisa kita lakukan, ini memakai sistem demokrasi ini dengan adanya pembagian kekuasaan antara presiden dan juga legislatif. Jadi semuanya berlangsung secara seimbang untuk mencegah
terjadinya pemerintahan yang otoritarian. Nah, di sini mungkin banyak yang kita belum menyadari atau belum tahu bahwa kalau pembubaran DPR itu dampaknya juga akan lebih buruk. Jadi tidak ada lagi lembaga yang bertugas atau berwenang untuk mengawasi pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau ini merupakan kritik terhadap DPR, bagus sekali. Memang DPR itu harus dikritik karena banyak kebijakannya yang mungkin dalam tanda kutip kurang memuaskan rakyat, bertentangan dengan kepentingan rakyat, itu memang banyak sekali. Jadi memang harus kita kritik. Tapi untuk pembubaran DPR, pembubaran secara keseluruhan, saya kira sampai sejauh ini kita belum punya sistem yang lebih bagus daripada keterwakilan yang ada di DPR. Begitu saja. Ya, mungkin gitu aja dari kita pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode yang selanjutnya.